Selamat pagi, selamat kita kembali dalam pertemuan ibadah kita. Saya juga akan menyapa buat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarmu? Saya percaya semuanya baik. Saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini masih boleh melayani Tuhan. Ketika saya mempersiapkan pujian untuk dapat melayani pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saya di dalam Matius pasal 27 tentang penghakiman terakhir. Bapak Ibu, penghakiman itu ada dan Tuhan kitalah Yesus yang akan menjadi hakim yang adil. Dalam perikop itu dikisahkan bahwa pada akhirnya ketika Tuhan akan mengadili, Dia akan memisahkan antara orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dan yang tidak. Dan di situ ada yang bertanya, bagaimana kami tahu Tuhan? Ketika Engkau lapar, kami memberi makan. Ketika Engkau haus, kami memberi minum. Ketika Engkau susah, kami menolong. Tuhan katakan begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, Engkau sudah melakukannya bagiku. Nah, tanpa terasa pandemi sudah 1 tahun berlalu. Banyak hal, banyak pola hidup kita berubah. Ketika 1 tahun yang lalu kita melayani Tuhan, baik itu kita sebagai aser, kita menjadi pendoa. Nah, ketika Bapak Ibu di rumah, apakah kita masih mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kasih yang menggebu-gebu? Dan apakah kita masih melayani Tuhan? Intinya dari kisah ini, dari apa yang dari Matius 27, Tuhan mau supaya kita melayani orang. Tuhan mau supaya kita melayani jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu, layanilah Tuhan. Mungkin melalui handphonemu, engkau dapat menghubungi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk engkau layani. Mari lakukanlah itu. Yuk kita mau katakan, kita berdoa, biarlah kita mau buat komitmen yang baru. Bapa, hari ini kami umat-umat-Mu datang kepadamu dengan hati yang haus akan Engkau Bapa. Kami mau mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau. Sekalipun mungkin kami masih beribadah di rumah, tetapi kami mau sungguh-sungguh beribadah Tuhan. Kami mau kasih kami boleh semakin menggebu-gebu, kasih kami tidak menjadi tawar. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan kami, siapa orang-orang yang harus kami hubungi, yang perlu Engkau, sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami juga memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Lewat hidup kami, banyak orang-orang yang mengenal Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menjadi orang-orang yang tetap setia, mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami. Amin. Ya Tuhan, ini pengakuan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengisihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau tetap setia, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh tanpa pintu lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan, Dia menyediakan mahkota kehidupan bagi kita, orang-orang yang setia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Tema kita bulan ini, kita masih bertekun di dalam firman. Dan renungan-renungan kita mengalir setiap dari awal bulan sampai beberapa bulan ke depan. Di dalam Mazmur 119 ada banyak keuntungan-keuntungan dari ketika kita bertekun di dalam firman. Mari Bapak Ibu tetap baca firman, tetap renungkan firman. Percayalah, firman itu yang akan terus menerangi jalan hidup kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia.
Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayo ayat firman Tuhan ini jadikan rema. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sudah hafal Bapak Ibu? Ini ada dalam Mazmur 1 ayat 1. Ya, kalau kita sering menyanyikan pujian ini akan terus melekat dalam hidup kita dan menjadi pelita untuk menuntun hidup kita menjalani hari-hari kita yang kita tidak tahu pasti. Tapi ketika kita bersama Tuhan, Allah yang terus menuntun kita. Amin. Yuk kita mau katakan lagi, berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman siang dan malam. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamin hidup kami. Ketika kami taat melakukan firman-Mu, ada banyak keuntungan-keuntungan yang Engkau berikan bagi kami. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Dialah gunung batuku, dialah kota benteng hidupku. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Apakah engkau merasa dekat? Atau semakin jauh? Hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita, dan kita akan dengar lagi firman Tuhan.
Kita bisa tenang ketika kita dekat Tuhan. Biarlah lewat pujian ini juga menjadi doa kita. Biar kita menyerahkan hidup kita, supaya Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Dia yang membimbing kita. Karena Dia punya tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan yang sanggup untuk menolong apapun yang menjadi permasalahan, persoalan, bahkan kelemahan kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kamu katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya. Pada semua janjinya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan, Yesus membimbingku, denganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku,
pujian yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan hatimu Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu, nyatakan melalui hamba-Mu apa yang Engkau mau kami lakukan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika kami dengar firman-Mu, iman kami boleh bertambah. Iman kami percaya kami boleh terus bertumbuh. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online secara online. Shalom Bapak Ibu. Biarlah saya berdoa pada setiap kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semuanya. Baik Bapak Ibu, tema bulan ini masih mengenai bertekun dalam firman. Ya, dan saya bersyukur setiap kita dalam 3 bulan ini sama-sama boleh diteguhkan, boleh dikuatkan lewat perenungan firman, renungan saat teduh yang hari-hari yang selama ini kita pelajari, ya. Setiap kita boleh dikuatkan lewat video-video yang telah di-sharekan, dibagikan lewat para penatua, lewat para hamba Tuhan yang lainnya. Setiap kita boleh sama-sama bertumbuh untuk kita boleh bertekun dalam firman. Lagu-lagu hari ini juga sungguh luar biasa, memberikan kekuatan buat setiap kita. Ketika kita bertekun dalam firman, ada kekuatan. Sebelum saya sampaikan sharing hari ini, saya akan coba mengulas kembali apa yang telah saya sampaikan di awal tahun yang lalu, bulan Januari, bahwasanya setiap kita, kalau kita bertekun dalam firman, secara konsisten, secara kontinu berkelanjutan, dan kita ada komitmen untuk melakukannya. Seperti lagu yang tadi kita sama-sama kita nyanyikan. Hidup kita akan bertumbuh. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil. Bagian kita apa Bapak Ibu? Bagian kita adalah yuk bertekun dalam firman. Nah, sesuai dengan hari ini, saya memberikan judul sharing hari ini, yaitu mengenai bertekun dalam firman itu adalah fondasi hidup setiap kita. Ya. Bertekun dalam firman, itulah fondasi hidup. Kita akan belajar, ketika saya persiapkan hari ini, Tuhan ingatkan untuk kita boleh belajar dari kehidupan Paulus, ketika dia mementor, ketika dia melahirkan seorang Timotius. Kita akan baca dalam (2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca satu perikop ini dari ayat 10 sampai ayat yang 17, ini berbicara mengenai iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan firman. Ya, jadi hari-hari ini mungkin kita selama ini dalam pandemi, setiap kita merasa ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang dulu pernah kita rasakan tapi enggak lagi. Ada pembelajaran baru. Ada, kalau di dalam bahasa hari ini adalah ada penganiayaan. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ada iman yang bertumbuh dalam penganiayaan. Bagian kita apa? Bertekun dalam firman. Ada pembacaan firman, itu akan memberikan kita kekuatan. Sesuai dengan perikop ini adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita akan baca dari ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Bapak Ibu, hari-hari kita akan belajar. Paulus mengingatkan Timotius untuk kita sama-sama belajar juga hidup dari Timotius.
Bagaimana caranya? Kita akan belajar fondasi hidup apa aja yang mau kita pelajari. Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang saya tangkap, yang saya pelajari dari pembacaan perikop ini. Hal yang pertama untuk kita memiliki fondasi hidup, karena kita tahu fondasi itu adalah dasar. Apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita bangun hari-hari ini, kita membutuhkan dasar. Ya, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, kita akan belajar. Hal yang pertama, sesuai dengan ayat yang tadi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Hal yang pertama adalah berpegang kepada kebenaran. Kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ke-10 sampai 13, itu adalah berbicara mengenai penganiayaan. Tapi dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Jadi ada pembanding Bapak Ibu, ada pembanding. Ketika berpegang pada kebenaran, akan ada hal-hal yang membuat kita kuat. Iman kita akan semakin kuat. Hal yang pertama adalah berpegang pada kebenaran. Mazmur 119 ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hari-hari ini kita lagi belajar mengenai Mazmur 119. Pak Eri sudah sampaikan, Bu Vincent juga sudah sampaikan. Beberapa hari ini, beberapa bulan ke depan kita akan belajar mengenai Mazmur 119. Ketika kita hidup berpegang pada Tuhan. Karena kalau saya pelajari, saya baca Mazmur 119 ini adalah Mazmur di mana Daud semakin kuat, semakin intim dengan Tuhan. Dia tuliskan lewat Mazmur 119 ini ya. Katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kuncinya adalah Ibu, untuk memiliki fondasi hidup yang benar ya, berpegang pada kebenaran, kita harus mencari Tuhan. Atur hidupmu, spend time. Kita memiliki waktu yang sama yang Tuhan kasih. Tapi bagian kita adalah gimana? Pilih waktu kita. Siapkan waktu kita untuk kita cari Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita bangun, fondasi yang kita bangun itu benar-benar kita persiapkan untuk Tuhan. Ya. Ulangan 11 ayat 13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Allah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ada 2 hal yang akan kita pelajari mengenai berpegang kepada kebenaran. Hal yang pertama adalah mendengar. Dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah mengenai fondasi, Bapak Ibu. Kita bisa belajar fondasi iman seseorang, fondasi hidup seseorang dari hal ini. Kita ada pembanding yang saya beri tanda merah dan beri tanda biru ini. Sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, sama-sama. Tapi apa yang menjadi pembandingnya? Yang pertama adalah mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya. Yang kedua, mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu, hal ini bukan sekedar mendengar, tetapi kita mau untuk menjadi pelaku firman. Ya, untuk menjadi pelaku firman. Yang kedua adalah mengasihi, ya. Mengasihi, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Untuk kita belajar. Ketika kita mendengar, bukan cuma mendengar, tapi kita melakukannya, tapi juga harus mengasihi Tuhan. Katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari ini adik saya di Solo sedang sama khotbah. Dia dipercayakan untuk sharing firman seperti ini juga. Jadi dia telepon saya, Mas gimana nih Mas, aku dapat tugas nih, aku takut, aku gak mampu. Jadi saya kuatkan dia, enggak dek, sama aku juga lagi jadi jadwal hari ini. Tapi bagian kita adalah apa? Kita sampaikan
apa yang Tuhan mau sampaikan buat hidup kita, buat jemaat yang ada. Bagaimana caranya, Mas? Ya, pengkhotbah yang baik tuh mengkhotbahkan apa yang dia hidupi, dan dia hidupi apa yang dia khotbahkan. Terus apa, Mas, aplikasinya? Apa contohnya, Mas? Iya dong. Kalau kamu mau mengkhotbahkan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya, sama aja itu. Kalau kamu suka marah-marah sama suami kamu, anak-anak kamu, Bapak Ibu, jangan suka marah-marah. Kita harus hidup rukun dengan keluarga. Tapi hidup pribadi kamu dengan keluarga bagaimana? Itu tidak menjadi contoh. Oh gitu, Mas, ya? Iya dong, itu hal yang kecil. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Suami mengasihi istri. Suami menghormati, istri menghormati suami. Ya. Kalau kita ada imbal balik satu keluarga, saya bilang, pasti hidupmu akan menjadi berkat. Dan apa yang kamu sampaikan, itu akan menjadi kekuatan buat jemaat yang ada. Oh gitu, Mas, ya? Iya, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, kita tidak ada yang kuat. Kita butuh orang lain. Saya butuh Bapak Ibu. Dengan yang lain juga seperti itu. Suami butuh istri, anak-anak juga seperti itu. Ayo kita melakukan bagian kita. Untuk menjadi sama-sama kita kuat dalam rumah tangga kita, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Jadi mengasihi Tuhan. Hal yang pertama ini, ya Ibu, hal yang pertama ini adalah kita hubungan dengan Tuhan. Ya, tadi dikatakan mendengar suara Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini adalah berbicara mengenai hubungan kita sama Tuhan. Fondasi hidup yang pertama yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Lewat mendengar dan mengasihi Tuhan. Itulah berpegang kepada kebenaran. Sehingga apa yang kita kerjakan buat Tuhan, apa yang kita lakukan hari demi hari ini, fokusnya adalah Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan terus-menerus setiap hari. Lewat renungan, lewat hal-hal yang kita kerjakan tiap hari. Mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Jadi haruslah setiap kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan melakukan setia. Berbicara setia ini adalah perlu konsisten, perlu komitmen, berkelanjutan, terus kita kerjakan. Sehingga saya percaya apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu murni untuk Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Seperti itu, Ibu. Baik, fondasi yang pertama adalah berpegang pada kebenaran. Ada dua hal yang kita kerjakan, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita akan, poin yang kedua, Ibu, kita akan belajar. Fondasi hidup yang kedua adalah mengingat siapa yang telah memberi hidup bagi kita. Kalau tadi kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, hari ini kita akan belajar hubungan kita dengan sesama. Karena Paulus juga mengingatkan buat Timotius. Tadi dikatakan, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 tadi, ayat yang 14-15 tadi. Jadi Paulus ingatkan juga kepada Timotius, kamu ada saat ini tuh bukan karena semata-mata kamu sudah ada, enggak, Ibu. Sama halnya, saya bisa melayani Bapak Ibu hari ini, ada peran orang lain dalam hidup saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu, setiap kita pasti ada peran orang lain. Makanya tadi saya katakan di awal, kita butuh orang lain. Tahun 98, Bapak Ibu, saya boleh ada di Jambi. Ini berkat tante saya, adik dari ibu saya. Dia hamba Tuhan, dia pelayanan, dia pendeta, dia rindu. Ada sebagian lah dari keluarga dia yang bisa ditarik, diselamatkan. Karena jujur kami keluarga broken home, kami ya parah seperti itu. Tapi dia punya rinduan, dia doa. Adalah salah satu Tuhan yang boleh diselamatkan. Jadi saya bersyukur, Bapak Ibu, lewat tante saya, lewat hidup dia, lewat peran dia, untuk boleh ditarik ke Jambi, untuk boleh belajar, untuk boleh sama-sama kami bertumbuh. Karena terus terang hidup kami juga, keluarga kami terusnya memang seperti itu, jauh dari Tuhan. Dia puji Tuhan,
lewat tante saya, hidup saya boleh diselamatkan, hidup saya boleh bertumbuh, hidup saya boleh menjadi berkat buat orang lain. Jadi poin yang pertama adalah mengingat siapa orang yang telah memberi hidup buat setiap kita. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sungguh bersyukur Pak Ahyong kasih voice note buat saya, buat istri juga. Riz, Bapak punya inspirasi. Coba kamu deketin Reno, anakmu yang cowok. Kamu harus berikan dia identitas. Kamu harus bagi hidup bukan dia. Karena dia sudah mulai remaja, sudah mulai mengerti. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang, kapan lagi? Jadi saya langsung balas, Pak terima kasih. Kami boleh di-mentor, kami boleh dibapai. Jadi peran Bapak buat saya sungguh luar biasa. Lewat hal-hal seperti itu dia ingatkan, beliau ingatkan buat saya, buat kami keluarga. Jadi kita butuh orang lain. Sama halnya dengan Timotius. Tolong buka di dalam 2 Timotius pertama ayat yang ke-5. Ada peran orang tua dalam hidup Timotius. Sebab aku, kata Paulus, teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman seorang Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada peran seorang nenek dari Timotius Lois dan ibu dari seorang Timotius Eunike. Memang tidak dituliskan siapa bapaknya, tapi saya percaya siapapun kita punya andil untuk anak-anak kita. Yang penting berfungsi Bapak Ibu. Tadi katakan dari kecil engkau sudah mendengar kitab suci. Inilah buktinya. Neneknya Lois, ya kan? Neneknya Lois dan ibunya Eunike mempunyai peran untuk menanamkan nilai-nilai buat Timotius, sehingga iman Timotius boleh bertumbuh. Dan saya juga percaya setiap kita juga ada orang-orang yang memberikan benih untuk kita boleh sama-sama hidup dan bertumbuh. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ceritanya ketika saya mendengar hamba Tuhan ini diundang oleh sebuah gereja, dan gereja ini sedang merayakan ulang tahun gerejanya. Di situ dia pelayanan, terus ada perjamuan kasih, makan-makan gitu Ibu. Ketika tadi itu dia sedang makan, datanglah seorang ibu-ibu kepadanya. Dia memperkenalkan dirinya. Pak, saya ini. Saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai anak gini. Dan saya mempunyai perusahaan yang saya pimpin. Dan ketika ibu ini memperkenalkan perusahaannya, bapak ini tahu, perusahaan ini. Dan ketika dia ngomong ke pendeta ini, Pak, kalau saya dan keluarga saya hidup hari ini, bahkan sampai 7 turunan yang akan datang, harta saya tidak akan habis. Saya percaya itu, lewat perusahaan yang dia pimpin. Tapi satu hal yang menjadi kekecewaan saya, yang menjadi pergumulan saya telah salah memberikan nilai-nilai. Saya tidak memberikan nilai-nilai kekristenan dalam hidup anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya ada yang narkoba, lagi ini, lagi itu. Jadi ada hal-hal yang salah yang dia terapkan dalam kehidupannya. Jadi dia menyesal. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu, tidak salah hari-hari ini kita bekerja, kita mencari uang, kita memberikan jaminan buat keluarga kita masa depan kita. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar, ambil waktu untuk anak-anak kita. Ambil waktu. Jadi ketika saya diteguhkan oleh Pak Ahyong, saya kembali dikuatkan untuk boleh ambil waktu dengan Reno, dengan Reva, ngobrol dengan mereka, apa yang mereka kerjakan, PR apa, kan hari ini kan lagi online meskipun ada offline-nya, tapi perlu peran bapak, peran mama untuk boleh sama-sama bekerja buat anak-anak kita. Ambil waktu Ibu. Nggak salah kita mencari uang, nggak salah kita bekerja untuk masa depan keluarga kita, nggak. Kita boleh belajar. Bagian kita adalah kita spare waktu buat anak-anak kita, sehingga apa? Mereka akan mengingat
oh orang tuaku bekerja seperti ini untuk aku. Di kemudian hari mereka akan lihat perjuangan orang tuanya, sama kayak tadi katakan. Jadi mengingat siapa yang telah memberi hidup bagi kita ini ada dua hal. Kita mengingat orang siapa yang telah memberi hidup kita juga memberi orang menjadi berkat buat orang lain. Saya teringat ketika Ko Edi Sirain sharing mengenai hidupnya dan dia menjadi berkat buat anak-anak muda di zaman waktu itu. Kalau dia bilang seperti ini ya Ibu, dia sih tidak mengharapkan apa yang telah dia sharingkan buat anak-anak muda untuk imbal baliknya enggak. Tapi ketika dia tanam firman buat orang-orang murid-muridnya, apa yang dia mentor dan apa yang dia alami selama ini, dia telah mendapatkan buahnya. Ayo kita sama-sama kita kerjakan. Kita bagi hidup buat orang lain, sehingga orang lain kita akan melihat ada buah. Meskipun kita tidak menantikan ataupun kita mengharapkan buahnya. Tapi ketika dia ngomong dan itu terbukti ya Ibu. Dia sharingkan, Res, aku dulu ngajar ini, aku bagi hidup buat mereka, murid-murid aku, apa yang aku mentor. Sekarang kalau aku ke Jakarta, dia bilang seperti itu, tinggal telepon aja, datang mereka mau menyediakan waktu buat aku, dia bilang. Sampai makan di sini, ini itu. Jadi dia mengalami apa yang Pak Ahyong khotbahkan. Oh benar, ketika dia bagi hidup, Pak Ahyong pun di mana-mana dijamu, dia bilang seperti itu. Dan saya merasakan itu, Res. Ketika dia bagi hidup buat anak-anak GIT yang saat ini sudah ada di Bandung, ada di Jakarta. Alphard yang jemput aku, Res, dia bilang seperti itu. Kita bukan melihat apa yang sedang mereka kerjakan, mereka alami enggak, tapi yang saya tangkap adalah ketika Ko Edi Sirain bagi hidup, ketika kita bagi hidup buat orang lain, kita nggak tahu, tapi saya percaya setiap kita akan menerima buahnya. Kita akan diingat oleh orang lain karena kita punya peran dalam hidup kita, ya. Jadi hal yang pertama untuk kita memiliki fondasi hidup adalah kita berhubungan dengan Tuhan, berpegang penuh pada kebenaran firman Tuhan lewat mendengar suara Tuhan dan melakukannya, serta kita mengasihi Tuhan sepenuh hati. Hal yang kedua adalah kita mengingat siapa yang telah memberi hidup bagi kita. Hal yang terakhir Ibu, kita akan belajar firman sumber yang memperlengkapi. Fondasi hidup tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Kita akan baca di bagian ayat yang terakhir 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya Ibu, apa yang hari-hari ini kita kerjakan, apa yang kita hari ini kita lewati lewat renungan harian kita akan menerima benih itu bertumbuh dalam hidup kita. Jadi ketika orang lain datang ke dalam hidup kita akan tahu ada senjata yang sudah kita sedang diperlengkapi. Bapak Ibu, bulan ini Maret adalah 16 tahun pernikahan kami. Jadi saya bersyukur kami boleh ada selama 16 tahun ini. Dan saya mau sharingkan di awal-awal pernikahan kami, 3 tahun, 5 tahun pernikahan kami Ibu, banyak hal yang kami perjuangkan. Banyak hal yang ada cekcok kanan kiri, depan belakang. Kenapa? Memang kami harus adaptasi. Istri saya yang lebih dominan, saya yang lebih stabil, pasti ada perbedaan di situ. Tapi saya percaya memang dalam perbedaan itulah kita bisa menjadi bersama-sama untuk kita boleh bertumbuh bersama. Jadi 3 tahun, 5 tahun awal kami pernikahan kami, banyak hal yang sudah kami lalui itu ada perjuangan-perjuangan. Bahkan sering kami datang ke Pak Ahyong, Pak ini gimana nih? Kami bermasalah seperti ini, pertengkaran ini segala macam. Tapi ketika kami berdua berkomitmen untuk kami boleh sama-sama menyerahkan hidup kami, pernikahan kami kepada Tuhan. Kami komitmen, yuk kita harus ubah nih cara pandang kita. Lewat apa? Lewat perenungan firman.
mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita masing-masing, porsi yang kita kerjakan, yuk kita kerjakan sama-sama. Lewat apa? Lewat perenungan firman Tuhan. Jadi saya bersyukur Ibu, hari-hari ini apa yang kami kerjakan ada pertumbuhan, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Kami boleh sama-sama. Jadi apa yang kami lalui itu, kami lihat, oh ada perbedaan yang Tuhan kasih. Ketika kita berharap penuh sama Tuhan. Sekitar 1 minggu yang lalu, ada seorang ibu datang ke rumah kami. Istri saya lagi setrika baju. Jadi ibu ini datang menawarkan apa yang dia kerjakan hari-hari ini. Jadi dia buka laundry. Kak, kalau di bedeng ini ada yang mau laundry ke saya aja Kak, coba tawarkan Kak ya. Oh iyalah, karena dia memang Kristen dan dulu juga berjemaah di tempat ini. Jadi datang ke rumah. Jadi dia berkeluh kesah dengan keluarga dia. Terus kemudian istri saya berfungsi di situ. Karena dia ngomong sama dengan istri saya, Kak, aku ini cuman anak-anak lah yang aku pertahankan. Nanti ketika mereka sudah menikah, aku tinggalkan suami aku. Jadi ketika dia ngomong seperti itu, istri saya langsung enggak boleh seperti itu Kak. Kakak tahu, dalam Kristenan, dalam kita mengiring Tuhan tidak boleh ada kata bercerai. Kakak harus perjuangkan. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, ketika dia kuatkan seorang ibu ini tadi, saya teringat, inilah hidup kami. Ada perbedaan yang Tuhan kasih. Selama 16 tahun pernikahan kami, Tuhan kasih perbedaan. Dulunya yang kami merasakan hal seperti itu, sekarang dia menguatkan orang lain. Karena apa? Ada pertumbuhan rohani, ada kedewasaan rohani yang kami alami Bapak Ibu. Dan Maliaki 3 ayat 18 memberikan kita firman. Ada perbedaan yang Tuhan kasih bagi orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak, bagi orang yang fasik dan yang benar di hadapan Tuhan. Bagian kita adalah firman, itulah kekuatan dalam hidup kita. Jadi ketika kita bertekun dalam firman, itulah yang memberikan kita kekuatan. Jadi balik-balik Ibu, seperti Pak Heri bilang, 4M itulah. Jadi saya rindu untuk setiap kita boleh sama-sama bertumbuh, sama-sama kita bertekun dalam firman, sehingga hidup kita boleh menjadi dampak buat orang lain. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk perbuatan baik. Dikatakan seperti itu kan Ibu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi ketika kita merenungkan firman tiap hari, hidup kita diperlengkapi. Sehingga kita siap untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bagian kita Pak Ibu, fondasi hidup tadi, berpegang pada kebenaran hubungan kita dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya, mengasihi Tuhan. Hal yang kedua adalah kita mengingat ada orang-orang yang punya andil dalam hidup kita. Dan kita pun juga mempunyai andil untuk hidup orang lain. Menjadi kesaksian hidup buat orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hal yang ketiga adalah firman itulah sumber dari yang memperlengkapi hidup kita. Perlengkapi hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan hari demi hari, itu akan memperlengkapi setiap kita. Jadi saya rindu, yuk kita sama-sama bertumbuh dalam firman, sehingga hidup kita boleh berdampak buat orang lain. Amin buat firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus memperlengkapi setiap kami. Sehingga apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan setiap kami, sehingga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup kami berdampak buat orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini bahkan di rumah Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Shalom bagi Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diteguhkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan bagi hari ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, jadi inilah waktu
di mana kita bisa bertumbuh. Karena tadi Reza katakan judul perikop dari surat Paulus kepada anak didiknya Timotius itu adalah iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Kalau bicara soal penganiayaan, kita semua sedang mengalami situasi yang sama, di tengah-tengah pandemi yang sama. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan kalau iman kita mau bertumbuh, yaitu 4M. Dengan terus berpegang teguh pada firman Tuhan, terus tinggal dalam komunitas pemuritan, dan pemuritan yang paling oke itu adalah dimulai dari rumah kita. Orang-orang tua, sediakan waktumu untuk didik anak-anakmu sejak masa kecil, takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, karena itu akan menuntun mereka kepada jalan keselamatan. Supaya apa? Supaya hidup kita diperlengkapi terus dengan firman Tuhan, amin. Oleh sebab itu saya percaya kita mau terus bertekun dalam firman Tuhan. Karena kalau hari-hari ini kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal dalam komunitas, apalagi seperti istri saya tadi katakan sudah 1 tahun tidak terasa pandemi, hari-hari ini ada perbedaan. Bagaimana orang yang di tengah situasi pandemi dia tetap bertekun dalam firman, sekalipun teraniaya, tapi terus bertekun, mereka tetap kuat. Tapi hari-hari ini di tengah situasi orang-orang yang terus tinggal di zona nyaman, enggak kebaktian, enggak ibadah, online juga enggak, komsel juga enggak. Nah, mulailah hidupnya menyimpang dari kebenaran. Tapi kami berdoa setiap jemaat yang ada di Pelita Community khususnya, yuk sekalipun di tengah penganiayaan, tetaplah bertekun di dalam firman, amin. Oke, kita akan dengarkan beberapa pungan multimedia sebelum kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Audio Jungle. Beberapa info bagi kita untuk sepekan ini, dan sekali lagi seperti Ibrani pasal 10 ayat 25, biarlah menjelang hari-hari terakhir kita boleh saling menasehati satu dengan yang lain untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi terus tinggal dalam komunitas, bertekun dalam firman, supaya kita didapati Tuhan tetap setia sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian tadi yang bagian referennya saja. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat ke kota kehidupan. Biarlah ini jadi komitmen kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
komitmen kami di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah seumur hidup kami, bahkan sampai akhir hidup kami terus melayani Engkau, kami terus mengasihi Engkau, dan kami mau mengiring Engkau dengan setia. Dan kami tahu itu sangat mungkin terjadi kalau kami terus bertekun di dalam firman-Mu. Karena hari-hari ini ada begitu banyak tipuan, ada begitu banyak godaan, bahkan ada begitu banyak kesulitan dan kesukaran yang ingin menggoyang iman kami, bahkan ingin merobohkannya. Tapi firman-Mu yang berkata pagi hari ini, ketika kami mendengar firman-Mu dan melakukannya, kami akan menjadi orang-orang yang tetap kuat. Sekalipun datang banjir, air bah, angin, tapi iman kami akan tetap berdiri kokoh karena dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami terus setia kepadamu, bertekun di dalam firman-Mu, berpegang teguh pada firman-Mu, melakukan firman-Mu. Bukan saja supaya hidup kami kuat, tapi seperti firman-Mu berkata, umat yang mengenal Engkau akan kuat dan bertindak hari-hari ini Tuhan. Jadi biarlah setiap kami yang bertekun dalam firman-Mu, bukan saja hidup kami, rumah tangga kami, bisnis kami tetap kuat diterpa badai sekalipun, tapi hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Orang-orang melihat Engkau Yesus nyata bekerja dalam hidup kami, dan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui kesaksian hidup kami. Sebab itu Bapakku berdoa melepaskan berkat dan kasih karunia-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka terus memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati untuk dibentuk dan diajar oleh firman-Mu, menjadi pribadi yang kuat hari-hari ini, terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup mereka menjadi bukti kebesaran-Mu. Sebab itu Bapa, aku berdoa biarlah Roh Kudus yang sudah Engkau berikan dalam hidup mereka terus bekerja, berkarya, membawa hidup setiap umat-Mu ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati sepanjang minggu ke depan ini setiap umat-Mu, baik yang beribadah kepadamu secara offline tempat ini, bahkan mereka yang beribadah secara online di rumah. Tuhan, biarlah ada pemeliharaan-Mu yang ajaib, ada penyertaan tangan kuasa-Mu yang luar biasa, menyertai hidup mereka sepanjang minggu ini. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah mereka. Bahkan kalau ada yang sudah terpapar COVID, Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau jadi sembuh hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.